Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang algoritma RSA. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bang Fajar Prayoga, Maulana Iksanopri, Muhammad Zaki Fahrezi, Kak Erin Julita, dan Kak Yolanda. Pembahasannya, yang pertama sejarah algoritma RSA, yang kedua arsitektur dan cara kerja, yang ketiga source code algoritma RSA, yang keempat implementasi algoritma RSA, yang kelima kelebihan dan kekurangan algoritma RSA. 1. Sejarah algoritma RSA. Algoritma kriptografi RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik atau near symmetry. Ditemukan pertama kali pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Nama RSA sendiri diambil dari ketiga penemunya tersebut. Sebagai algoritma kunci publik, RSA mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci rahasia. Kunci publik boleh diketahui oleh siapa saja dan digunakan untuk proses enkripsi. Sedangkan kunci rahasia hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengetahuinya dan digunakan untuk proses dekripsi. Algoritma kriptografi RSA memiliki beberapa proses, yaitu proses pembentukan kunci dan proses dekripsi. Gagasan tentang kriptografi asimetris menggunakan kunci privat dan publik ditemukan oleh Whitfield, Diffie, dan Martin Hellman pada tahun 1976. Mereka juga memperkenalkan tanda tangan digital dan mencoba menerapkan teori bilangan. Perumusan mereka dalam penggunaan kunci rahasia secara bersama yang dibuat dari beberapa bilangan berpangkat dan modulus pada bilangan prima. Namun mereka meninggalkan metode ini karena sulitnya untuk membuat fungsi satu arah. Hal ini terjadi karena kemungkinan besar sulit untuk melakukan faktorisasi bilangan yang tidak dipelajari dengan baik pada saat itu. Ron Rivers, Adi Shamir, dan Leonard Adleman di Massachusetts Institute of Technology melakukan beberapa upaya selama setahun untuk menciptakan fungsi satu arah yang sulit untuk dibalikkan. Rivers dan Shamir sebagai ilmuwan komputer mengajukan banyak fungsi yang potensial, sementara Adleman sebagai seorang matematikawan bertanggung jawab untuk menemukan kelemahan mereka. Mereka mencoba banyak pendekatan termasuk berbasis Knapsack dan polinom permutasi. Untuk sementara, mereka pikir tidak mungkin untuk mencapai apa yang mereka inginkan karena persyaratan yang saling bertolak belakang. Pada bulan April 1977, di rumah seorang siswa dan sebelum mereka kembali ke rumah mereka pada tengah malam, Rivers tidak berbaring di sofa dan mulai memikirkan fungsi satu arah mereka. Ia menghabiskan sisa malam itu untuk mewujudkan idenya. Algoritma ini sekarang dikenal sebagai RSA yang merupakan inisial dari nama keluarga mereka. Clifford Cox, seorang matematikawan Inggris yang bekerja untuk Badan Intelijen Inggris, Government Communications Headquarters, membuat sebuah algoritma untuk menyandikan dokumen internal pada tahun 1973. Pada tahun 1997, algoritma turunan dari RSA pun mulai dikenalkan dengan nama Kit RSA atau KRSA. KRSA ini adalah algoritma yang menggunakan kunci publik yang sederhana dan dirancang untuk tujuan pendidikan. Beberapa orang merasa mempelajari Kit RSA berarti juga mempelajari RSA dan kunci publiknya, yang dianalogikan sebagai algoritma DES yang disederhanakan. Selanjutnya ada arsitektur dan cara kerja algoritma RSA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yolanda dengan NIM 12050120358 akan melanjutkan pembahasan tentang arsitektur dan cara kerja dari algoritma RSA. Nah, arsitektur algoritma RSA yaitu terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu proses pembentukan kunci, yang kedua proses enkripsi, dan yang ketiga proses deskripsi. Besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA seperti berikut. Yang pertama yaitu P dan Q, yaitu berupa bilangan prima yang mana sifatnya yaitu rahasia. Yang kedua yaitu N, di mana rumusnya P dikali Q, sifatnya yaitu tidak rahasia. Yang ketiga yaitu totian N, mana rumus totian N ini P kurang 1 dikali Q dikurang 1 yang bersifat rahasia. Yang keempat yaitu E, di mana E ini berarti kunci enkripsi yang bersifat tidak rahasia. Yang kelima yaitu D, di mana D ini kunci deskripsi yang bersifat rahasia. Dan selanjutnya yaitu M, di mana M ini yaitu plain text, di mana sifat dari M ini adalah rahasia. Dan yang selanjutnya yaitu C, berupa ciphertext yang bersifat tidak rahasia. Selanjutnya cara kerja dari algoritma RSA. Pada dasarnya, cara kerja algoritma ini sangat sederhana.
yaitu pengirim pesan menyandikan pesannya dengan menggunakan kunci yang dimilikinya. Kunci yang dimiliki penyandi tidak dapat digunakan untuk membuka pesan kembali, karena fungsi dari kuncinya hanya untuk menyandikan pesan. Yang dapat membuka sandi dari pesan tersebut hanyalah penerima yang dialamatkan dengan menggunakan kunci yang hanya dimiliki olehnya. Nah, berikut adalah gambar dari cara kerja algoritma RSA, di mana ada kunci publik yang dimana digunakan dalam proses enskripsi, di mana plain text akan masuk ke proses enskripsi, kemudian diubah ke dalam bentuk ciphertext dan masuk ke dalam proses deskripsi yang menggunakan kunci privat, di mana dalam proses deskripsi ini kunci privat tersebut akan diubah menjadi plain text sehingga dapat dibaca oleh penerima. Nah, yang pertama yaitu langkah-langkah dari algoritma RSA ini adalah algoritma membangkitkan pasangan kunci. Yang pertama, memilih dua bilangan prima yang diberi simbol sebagai P dan Q, di mana nilai P dan Q ini tidak boleh sama. Yang kedua, menghitung nilai N, di mana rumus dari N ini adalah P dikali Q, di mana P tidak boleh sama dengan Q. Karena jika P sama dengan Q, maka nilai N sama dengan P kuadrat, sehingga nilai P dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari N. Yang ketiga, menghitung totien N, di mana rumus dari totien N yaitu P dikurang 1 dikali dengan Q kurang 1. Yang keempat itu memilih kunci publik E yang relatif prima terhadap N. Yang kelima, bangkitkan kunci privat dengan persamaan E dikali D sama dengan 1 modulus totien N, di mana D itu besar dari 1 dan kecil dari totien N. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai D itu dapat menggunakan rumus D sama dengan 1 ditambah K totien N per E. Akan terdapat bilangan bulat K yang memberikan bilangan bulat D. Nah, hasil dari algoritma di atas itu berupa kunci publik adalah pasangan, yaitu ada E, N, dan kunci privat adalah pasangan dari D, N. Nah, yang kedua, langkah dari proses algoritma RSA ini adalah proses enkripsi, di mana langkah-langkah algoritmanya yang pertama, ambil kunci publik penerima pesan E dan modulus N atau E, N. Yang kedua, pilih plain text M dan ubah isi pesan M menjadi pesan dengan nilai ASCII. Yang ketiga, potong pesan menjadi blok-blok pesan M1, M2, M3 hingga Mn dengan nilai setiap bloknya adalah di mana M itu besar sama dari 0 dan kecil sama dari N1. Yang keempat, setiap blok M dihitung dengan rumus CI sama dengan MI pangkat E modulus N. Yang kelima, susun nilai C hasil enskripsi dengan susunan C1, C2, C3 hingga Cn sehingga diperoleh ciphertext dari pesan M. Nah, yang ketiga yaitu algoritma proses deskripsi. Langkah-langkahnya, ambil pesan ciphertext yang telah diterima. Yang kedua, kemudian ambil kunci rahasia D dan modulus N atau D, N. Yang ketiga, potong pesan menjadi blok-blok pesan dari C1, C2, C3 hingga Cn dengan nilai setiap bloknya adalah di mana C itu besar sama dari 0 dan kurang dari N dikurang 1. Yang keempat, hitung nilai MI, di mana rumus dari MI itu adalah CI pangkat D modulus N. Yang kelima, susun nilai M hasil deskripsi dengan susunan M1, M2, M3 hingga Mn sehingga diperoleh plain text atau pesan asli dari ciphertext yang telah diterima. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan manual dari algoritma RSA ini. Yang pertama yaitu proses pembangkitan pasangan kunci. Misalkan B akan membangkitkan kunci publik dan kunci private miliknya, dan B memilih P sama dengan 7 dan Q sama dengan 13, di mana nilai P dan Q ini keduanya prima dan tidak boleh sama. Selanjutnya B menghitung nilai dari N, di mana rumus dari N tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu P dikali Q, di mana N sama dengan 7 dikali 13, di mana nilai N itu adalah 91 dan nilai totien N yaitu 7 dikurang 1 dikali 13 kurang 1 dan didapatkan nilainya yaitu 72. Selanjutnya B memilih E sama dengan 5 karena 5 relatif prima terhadap 27. Nah, untuk mencari nilai relatif prima ini adalah FPB dari 5 dan 27 itu adalah 1, sehingga B mengumumkan nilai E dan N-nya. Selanjutnya, menghitung nilai kunci deskripsi dengan rumus
D sama dengan 1 plus K totian N per E, sehingga didapatkan D sama dengan 1 ditambah K dikali 72 per 72, di mana telah kita dapatkan tadi totian N-nya itu 72. Selanjutnya dengan mencobakan nilai-nilai K, di mana nilai K itu kita masukkan 1, 2, 3 hingga ke N, sehingga didapatkan nilai K seperti berikut. Dan didapatkan dari tabel ini, nilai D yang bulat itu adalah 29, di mana nilai D itu harus memiliki hasil bilangan bulat. Ini merupakan kunci privat untuk mendeskripsikan pesan, dan kunci ini harus dirahasiakan oleh B. Maka didapatkan kunci publik yaitu E sama dengan 5 dan N sama dengan 91, sehingga kunci privat yang didapatkan yaitu D sama dengan 29 dan N sama dengan 91. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses enskripsi. Misalkan A akan mengirim pesan ke B, di mana pesan atau plain text yang akan dikirim adalah M sama dengan pesan dalam bentuk PESAN. Atau dalam sistem desimal pengkodean dalam tabel ASCII nilainya adalah 80, itu untuk nilai P, 69 untuk nilai E, 83 untuk nilai S, dan 65 untuk nilai A, dan 78 untuk nilai N. A memecah M menjadi blok yang lebih kecil, misalnya membagi menjadi 5 blok yang berukuran 2 digit, sehingga didapatkan M1 sama dengan 80, M2 sama dengan 69, M3 sama dengan 83, dan M4 sama dengan 65. Nilai-nilai MI terletak di selang 0,91 kurang 1. Agar transformasi menjadi 1 ke 1, A mengetahui kunci publik B, yaitu adalah E sama dengan 5 dan N sama dengan 91 yang telah diumumkan di sebelumnya, sehingga A dapat menenkripsikan setiap blok plaintext sebagai berikut, di mana C1 sama dengan 80 pangkat 5 modulus 91 dan didapatkan hasil 19. C2 69 pangkat 5 modulus 91 sehingga didapatkan hasil 62. Dan C3 sama dengan 83 pangkat 5 modulus 91 dan didapatkan hasil 83. C4 sama dengan 65 pangkat 5 modulus 91 sehingga didapatkan hasil 39. Dan C5 sama dengan 78 pangkat 5 modulus 91 dan didapatkan hasil 78. Jadi cipertext yang dihasilkan adalah 19, 62, 83, 39, dan 78. Selanjutnya kita masuk ke proses deskripsinya. B akan mendeskripsikan pesan dengan menggunakan kunci pribadi, di mana kunci pribadi yang telah kita dapatkan sebelumnya, di mana nilai D sama dengan 29 dan N sama dengan 91. Ini bersifat rahasia. Nah, blok-blok cipertext dideskripsikan dengan cara rumusnya yaitu MI sama dengan CI pangkat D modulus N. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti berikut dengan nilai M1, M2, M3, M4 hingga M5-nya. Akhirnya diperoleh plaintext semula yaitu M80, 69, 83, 65, 78. Yang di dalam sistem karakter pengkodean ASCII, M itu nilainya sama dengan dalam bentuk teksnya adalah pesan. Nah, ini untuk lebih jelas tabel dari ASCII tersebut. Kita lihat bahwasannya nilai desimal dari P itu 80, itu nilai E adalah 69, dan S adalah 83, A adalah 65, dan N adalah 78. Sehingga pesan-pesan yang telah dideskripsikan itu berbentuk pesan. Nah, sekianlah pembahasan dari arsitektur dan cara kerja dari algoritma RSA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fajar Prayoga tentang source code-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Prayoga akan menjelaskan source code algoritma RSA. Di sini sebelum kita membuat algoritmanya, kita menentukan bahasa pemrogramannya. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA Ultimate versi 2022. Sebelum kita membuatnya, alangkah terlebih dahulu kita mendeklarasikan
variabel yang ada untuk algoritma RSA. Jadi mana kita akan mencari kunci public dan kunci privatnya. Deklarasinya yaitu tipe data bit integer P, Q, N, P, E dan D dengan panjang bit di sini dalam bentuk integer sama dengan 256 dan angka-angka yang akan diproses dilakukan secara random. Kita masukkan ke public method enkripsi dekripsi RSA. Nah, P ini merupakan bilangan prima, yaitu big integer probable prime panjang bit dengan angka random. Q juga sama, merupakan bilangan prima, yaitu big integer probable prime dengan panjang bit angka random. Nah, di sini dia prosesnya tuh ketika kita masukkan pesan, maka dia sudah tentukan bilangan primanya antara P dan Q. Selanjutnya pada N itu sudah dihasilkan dari P dikalikan dengan Q atau P multiply Q. Selanjutnya P adalah Euler-Totian yang disimbolkan dengan P. P ini dihasilkan dari P dikurang dengan big integer 1 dikalikan dengan Q dikurang dengan big integer 1, yang dimana big integer 1 ini bernilai 1. Kemudian kita menentukan E juga, yaitu kunci publiknya, yaitu big integer probable prime dengan panjang bit dibagi 2 dengan angka random. Di sini ada suatu kondisi ketika P GCD E GCD itu atau FPB dikomparkan atau dikomparasikan ke big integer 1 besar dari 0 dan E dikomparasikan dengan P kecil dari 0, maka E ditambahkan big integer 1. Selanjutnya kita menentukan D, yaitu kunci privatnya, yaitu sama dengan E mod inverse P. Selanjutnya kita akan membuat metode public pada hasil enkripsinya, yaitu return new big integer data mod pow E, N to byte array. Cara kerjanya, karena ini mod pow yaitu modulus power, ketika kita masukkan angka misalkan 1 lalu dipangkatkan, karena P nya besar terlebih dahulu pangkatnya, maka sebelah kiri dia. Nah, yang kecil ini sebelah kanan, mod sebelah kanan. Jadi rumusnya ialah angka yang diinputkan dipangkatkan dengan E modulus N. Begitu cara kerjanya. Kemudian public method pada dekripsi di sini sama seperti enkripsi, hanya saja terdapat perbedaan, yaitu pada variabelnya, yaitu E dan D ya. Nah, kita baca lagi di sini, return new big integer data modulus power D, N to byte array. Di sini cara kerjanya juga sama, ketika kita menginputkan data atau angka dipangkatkan dengan D, dimoduluskan dengan Cn. Selanjutnya ini adalah private methodnya yang mengkonversikan dari byte to string. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian kita ke public void main-nya. Di sini kita akan menggunakan metode buffer reader, yang dimana kita akan memasukkan input secara manual dengan variabel br. Kemudian kita akan panggil public method dari enkripsi dekripsi RSA yang dari atas ini. Nah, kemudian kita masukkan pesan dalam bentuk string, karena dia bisa
menginputkan angka dan huruf. Kemudian deklarasi lagi di sini, byte array hasil RSA merupakan hasil dari RSA, dari enkripsi juga, dari message ya, dari inputan pesan, mengambil bytes-nya, nilai bytes-nya. Berarti ini jatuhnya ke kodenya. Sedangkan hasil DE-nya ialah RSA dek hasil RSA. Kemungkinan ini adalah nilai ASCII-nya. Kemudian kita cetak konversi byte to string hasil DE, konversi byte to string hasil RSA. Nah, dalam bentuk bytes ini, yang hasil RSA ini dalam bentuk bytes menjadi kode yang di sini. Sedangkan yang di hasil enkripsi RSA string byte itu dalam bentuk nilai ASCII. Yang kode-kode tersebut dia didapatkan dari nilai ASCII juga. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana pesan itu udah disampaikan kepada si penerimanya. Ketika kita masukkan kode kembali ya, kode hasil RSA ini tadi dalam bentuk kode-kode, dia akan dimasukkan lagi enkripsinya atau dalam bentuk ciphertext, maka dia akan dikonversikan menjadi nilai ASCII dan dikonversikan menjadi string atau plain text-nya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita jalankan saja. Kita menunggu prosesnya dulu. Baik, di sini masukkan pesan. Misalkan kita akan masukkan pesan saya dengan huruf kecil semuanya. Kemudian kita proses, maka dia hasilnya seperti ini. Yang pertama di sini hasil enkripsi RSA string byte. Ini adalah nilai ASCII-nya, sedangkan hasil enkripsi RSA-nya yaitu dalam bentuk kode seperti ini. Kita kopikan saja dulu sini pesan yang sudah disampaikan. Ini sudah sampai di penerima. Apa isi pesannya? Ternyata pesannya adalah saya di sini. Nah, kode ini dikonversikan menjadi nilai ASCII, dikonversikan menjadi string atau plain text-nya. Kode ini adalah ciphertext-nya. Namun, apa yang terjadi jika kita mengirim pesan yang sama? Apakah sama atau berbeda? Mari kita coba lagi. Nah, di sini dengan pesan yang sama, maka dia kodenya akan berbeda seperti ini. Nah, hal ini dikarenakan random. Nah, di sini random. Karena random dia akan secara otomatis mengacak angka tersebut. Mau tergantung dari panjang bitnya itu sendiri. Hasil RSA didapatkan dari ya, dari enkripsi. Didapatkan dari ini dia. Karena adalah bit integer probable prime ya, di sini panjang bit dibagi 2 dengan angka random. Nah, di sini dia secara acak kode tersebut akan bertukar ketika kita mengirim pesan yang sama. Ya, kalau kita kopikan paste sama saja hasilnya. Nah, sama seperti ini. Sehingga kode tersebut susah dikombinasikan atau disamakan.
Baiklah, sampai di situ penjelasan source code algoritma RSA. Selanjutnya pada materi implementasi algoritma RSA yang disampaikan oleh Erni Julita. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya Erni Julita, yaitu pembahasan yang keempat, implementasi algoritma RSA. Nah, berikut beberapa contoh yang menggunakan algoritma RSA. Yang pertama itu ada email. Nah, email adalah suatu layanan kirim surat menyurat berbasis online yang mana ini akan memudahkan setiap pengguna karena waktu yang dibutuhkan menjadi cepat dan lebih efisien. Tidak hanya berkirim surat menyurat seperti teks dan file, email mampu mengirimkan ke beberapa orang yang dituju dalam sekali pengiriman. Untuk pengamanan file yang menghasilkan suatu proses mengenkripsi dan dekripsi dengan menggunakan program Visual Basic. Dengan cara kerja program membuat kunci yang akan digunakan saat enkripsi dan dekripsi dengan menerapkan algoritma RSA ini. Selanjutnya itu ada ECC SMS. Nah, ECC SMS merupakan salah satu aplikasi pesan singkat pada Android. Pada aplikasi ini menggunakan algoritma RSA terdapat pada proses enkripsi pesan. Selanjutnya itu ada tanda tangan digital atau digital signature. Nah, tanda tangan digital atau digital signature merupakan suatu nilai kriptografis yang bergantung pada pesan dan pengiriman pesan. Tanda tangan digital ini digunakan untuk membuktikan keaslian identitas pengirim pesan dan juga untuk memastikan keaslian pesan yang dikirim. Tanda tangan digital dirancang untuk mengamankan data dari jenis serangan aktif maupun serangan pasif. Nah, selanjutnya itu ada TeamViewer for Remote Control. Nah, TeamViewer for Remote Control merupakan aplikasi untuk mengontrol perangkat lain seperti komputer, smartphone, or tablet dengan jarak jauh. Pada aplikasi ini, penggunaan algoritma RSA terdapat pada fitur keamanan aplikasinya. Nah, demikianlah beberapa contoh implementasi algoritma RSA. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Farezi. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan algoritma RSA. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengetahui itu apa sih itu RSA, apa sih sejarah dari RSA, bagaimana sih cara kerja ataupun arsitektur yang ada pada algoritma RSA ini gitu kan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat kita ketahui dari algoritma RSA ini. Kita mulai dari kelebihan dari algoritma RSA. Yang pertama, dengan menggunakan algoritma RSA ini, kita dapat meningkatkan keamanan yang berlapis. Karena algoritma RSA ini memakai dua kunci yang berbeda pada proses enkripsi dan deskripsinya, sehingga menyulitkan pelaku pencurian data untuk mengambil alih data-data yang ada pada algoritma ini. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai tanda tangan digital, sehingga penyangkalan terhadap sesuatu aksi dapat dicegah. Nah, jadi algoritma ini juga memiliki sebagai tanda tangan digital, sehingga pelaku pencurian data itu sulit untuk mengambil data-data yang ada di algoritma ini, karena sudah ditanamkan sebagai tanda tangan digital dari pembuat algoritma tersebut. Dan yang ketiga, distribusi kunci menjadi lebih mudah karena jalur aman. Yang keempat, manajemen kunci menjadi lebih mudah karena tiap pelaku sistem informasi memiliki sepasang kunci. Maka, untuk N pelaku dibutuhkan total 2N kunci saja. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, setiap
manajemen ataupun distribusi kunci itu menjadi lebih mudah karena tiap pelaku itu memiliki hanya dibutuhkan total 2N kunci saja. Nah, dan yang kelima, sulitnya memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor prima. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, kita dapat dengan mudah memfaktorkan bilangan prima menjadi faktor prima. Karena algoritma ini dapat lebih memudahkan dalam memfaktorkan bilangan-bilangan non-prima untuk dapat menjadi faktor prima. Dan yang terakhir yaitu ketahanannya terhadap berbagai bentuk serangan, terutama serangan brute force. Jadi algoritma ini sangat memiliki keamanan yang sangat baik karena karena yang pertama tadi saja sudah memiliki keamanan yang berlapis gitu kan. Yang mana itu memiliki hanya pembuat algoritma saja yang dapat mengakses. Juga dapat melakukan pertahanan terhadap serangan brute force. Yang mana serangan brute force ini dengan cara mengambil alih data dengan melakukan proses trial dan juga error terhadap akun yang ada pada proses algoritma yang kita lakukan. Jadi pelaku penyerangan brute force itu sangat sulit untuk melakukan serangan terhadap algoritma kita. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih kekurangan-kekurangan yang ada pada algoritma RSA ini gitu. Nah, yang pertama, jika dibandingkan dengan algoritma kriptografi kunci simetri ya seperti DES ataupun AES, maka dapat dilihat bahwa algoritma RSA ini lebih lambat daripada kedua algoritma yaitu DES dan juga AES. Nah, meskipun algoritma RSA ini memiliki tingkat keamanan yang berlapis dan juga sulit untuk diretas ataupun diambil alih oleh pelaku jahat. Tetapi algoritma RSA ini memiliki sistem yang lebih lambat dibandingkan algoritma lainnya seperti DES dan AES. Nah, yang kedua, pesan dienkripsi menggunakan algoritma simetri seperti AES atau DES. Nah, pesan dienkripsi yang ada pada algoritma RSA ini masih sama seperti algoritma AES ataupun DES. Jadi, walaupun ia memiliki ketahanan yang sangat bagus terhadap serangan teknologi, RSA ini masih menggunakan algoritma yang sama seperti IIS ataupun DES dalam pesan dienkripsinya. Nah, yang ketiga, dalam praktik algoritmanya, ini tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri dengan kunci publik penerima pesan. Jadi, algoritma RSA ini hanya menggunakan kunci dengan kunci publik penerima pesan. Yang keempat, pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Yang kelima, penerima mendeskripsi kunci simetri dengan kunci private-nya, lalu mendeskripsikan pesan dengan kunci simetri tersebut. Jadi, algoritma ini memiliki pesan dan kunci rahasia dengan cara dikirim bersamaan. Nah, jadi algoritma ini pun juga memiliki pesan penerima deskripsi kunci simetri dengan kunci private-nya, lalu mendeskripsikan pesan dengan kunci yang telah dideskripsi oleh penerima terhadap kunci simetri yang dengan menggunakan kunci private tersebut tadi. Dan yang terakhir, kecepatan operasi yang jauh lebih lambat daripada kriptografi simetrik. Nah,
Sama dengan algoritma DS ataupun AES, RSA ini juga memiliki kecepatan operasi yang jauh lebih lambat dibandingkan kriptografi simetrik. Nah, jadi setelah kita ketahui kelebihan dan kekurangan pada algoritma RSA ini, walaupun ia memiliki ketahanan yang sangat bagus, yang memiliki kunci yang sulit untuk diretas oleh pelaku kejahatan, algoritma RSA ini, namun algoritma RSA ini memiliki kecepatan operasi yang jauh lebih lambat dibandingkan algoritma-algoritma lain ataupun kriptografi simetrik. Jadi, itu saja penjelasan dari kelebihan dan kekurangan RSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.